Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Mariski dengan NIM 2310401025, jurusan Perbankan Syariah, tugas mata kuliah Manajemen Investasi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Pardinal Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai produk investasi syariah. Produk investasi syariah adalah instrumen keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Secara umum, produk investasi syariah terbagi menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama adalah akad bagi hasil. Dalam investasi berbasis bagi hasil, keuntungan maupun risiko ditanggung bersama sesuai porsi. Adapun mudharabahnya adalah pemilik modal memberikan modal kepada pengelola, lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan musyarakah kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal untuk usaha atau proyek investasi. Yang kedua adalah akad jual beli. Dalam akad ini, transaksi dilakukan dengan prinsip jual beli barang. Adapun murabahahnya, bank atau lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Kemudian, akad jual beli ini juga ada salam dan istisna. Biasanya digunakan untuk sektor pertanian, manufaktur, dan konstruksi. Pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Yang ketiga ada akad sewa atau ijarah. Akad ini digunakan untuk transaksi sewa-menyewa. Ijarah adalah menyewakan barang atau jasa. Sedangkan IMBT, ijarah muntahiyah bit tamlik, adalah sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Misalnya, sewa alat berat, properti, atau kendaraan yang akhirnya bisa dimiliki penyewa. Yang keempat adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi sesuai syariah, yaitu dengan suku, yakni obligasi syariah mirip surat utang tapi tanpa riba. Kemudian instrumen investasi sesuai syariah yang kedua adalah reksadana syariah, yakni investasi kolektif yang dikelola manajer investasi dengan prinsip syariah. Instrumen investasi yang terakhir yaitu saham syariah, kepemilikan saham pada perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Jadi, kesimpulannya adalah produk investasi syariah terbagi menjadi 4 kelompok utama. Akad bagi hasil, akad jual beli, akad sewa atau ijarah, pasar modal syariah. Semua instrumen tersebut memberikan alternatif investasi yang halal, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam. Setelah mengetahui keseluruhannya, maka saya akan menjabarkan beberapa contoh. Contoh mudharabah dalam akad bagi hasil. Investor menyerahkan modal 100 juta kepada pengusaha untuk membuka usaha kuliner. Jika usaha untung dari 20 juta rupiah, maka dibagi sesuai nisbah 60/40, yaitu 12 juta rupiah untuk pemodal dan 8 juta rupiah untuk pengelola. Kemudian contoh musyarakah adalah 2 orang mendirikan bisnis sebagai penyetor bisnis A dan B, sama-sama mengeluarkan investasi sebanyak 50 juta rupiah. Jika usaha untung 20 juta, maka keuntungan dibagi sesuai porsi modal, yaitu 50/50. Kemudian, contoh murabahah pada akad jual beli. Bank syariah membeli mobil seharga 150 juta, lalu menjual ke nasabah sebanyak 165 juta dengan cicilan 36 bulan. Dengan catatan, nasabah tahu harga asli dan keuntungan bank tersebut. Selanjutnya adalah contoh salam. Petani menjual hasil panen padi yang akan dipanen 3 bulan lagi. Investor membayar 10 juta rupiah di muka, dan ketika panen petani menyerahkan padi sesuai perjanjian. Selanjutnya adalah istisna, mirip dengan salam, tetapi lebih fleksibel dan khusus untuk barang manufaktur atau konstruksi. Produksi dilakukan sesuai dengan pesanan. Pada akad sewa atau ijarah, contohnya adalah perusahaan penyewa alat berat dari lembaga keuangan syariah selama 1 tahun dengan biaya 100 juta rupiah. Selanjutnya, contoh IMBT, sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan lease to own. Contohnya, nasabah menyewa mobil dari bank syariah selama 5 tahun, setelah periode selesai, mobil tersebut menjadi milik nasabah. Contoh suku pada pasar modal syariah adalah pemerintah menerbitkan suku negara untuk pembangunan jalan tol.
Nah, investor mendapat bagi hasil dari pendapatan jalan tol tersebut. Sedangkan contoh reksadana syariah pada pasar modal syariah adalah investor membeli reksadana syariah yang isinya saham syariah dan suku. Contoh saham syariah adalah saham perusahaan makanan halal tidak boleh berinvestasi pada bank konvensional, minuman keras, atau perjudian. Demikianlah secara singkat saya jelaskan mengenai produk investasi syariah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.